Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami dari kelas basis data A1 akan mempresentasikan terkait materi basis data pada minggu ke-11, yaitu dengan judul materi NoSQL Graph Database. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama di sini ada saya sendiri, Anissa Dina Madinah, dan juga ada Hani Marseli, ada Dinda Sari Sulmuna, ada Esa, ada Marcella Eva, dan juga ada Edric Popi. Mungkin bisa di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu NoSQL. Jadi NoSQL atau Not Only SQL itu adalah sejenis sistem basis data non-relasional yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola data dalam format yang fleksibel seperti dokumen, key value, kolom, atau graph. NoSQL sendiri memungkinkan penyimpanan data tidak terstruktur dan mudah diubah sesuai kebutuhan. Teknologi ini digunakan untuk menangani volume data besar, beragam, dan berkecepatan tinggi, terutama pada aplikasi modern seperti media sosial, analisis real time, dan sistem berbasis cloud. Kemudian berlanjut ke perbedaan dasar dari SQL atau Relational Database dan NoSQL, di mana dalam SQL model datanya ialah berbasis tabel, yaitu hanya terdiri dari baris dan kolom. Kemudian untuk skemanya harus ditentukan di awal atau biasa disebut dengan fixed schema. Lalu untuk query-nya ialah menggunakan satu bahasa saja, yaitu SQL. Sedangkan untuk NoSQL itu sendiri, model datanya dapat berupa key value, dokumen, graph, dan kolom family, sehingga dikatakan lebih fleksibel pada relational database atau SQL. Kemudian untuk skemanya juga dikatakan lebih fleksibel dan mudah berubah, yang biasa disebut dengan dynamic schema. Terakhir, query-nya bergantung pada jenis dan isi dari NoSQL itu sendiri, yang artinya tidak hanya menggunakan satu bahasa saja. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis database NoSQL. Nah, database NoSQL ini terdiri dari beberapa jenis dengan struktur penyimpanan yang berbeda sesuai kebutuhan datanya. Yang pertama ada key value store. Yang pertama ada key value. Kayak key value store ini menyimpan data dalam pasangan kunci dan nilai. Ini juga cocok buat penyimpanan data sederhana dengan akses cepat seperti session management. Selain itu juga ada dokumen database. Nah, dokumen database ini itu fungsinya untuk menyimpan data dalam dalam bentuk dokumen. Biasanya itu jenis filenya yaitu JSON atau enggak BSON. Nah, eh, ini tuh juga lebih fleksibel dan nggak memerlukan skema yang tetap. Juga ini lebih sering digunakan pada aplikasi web modern. Selanjutnya ada column family. Nah, column family store ini menyimpan data dalam bentuk kolom dan kelompok kolom sehingga ini tuh lebih efisien untuk pemrosesan data dalam skala besar seperti pada sistem analitik dan big data. Dan juga ada yang terakhir itu graph database yang dimana ini fungsinya untuk menyimpan data sebagai node dan juga edge untuk memetakan hubungan antar entitas. Terus juga ini tuh lebih sesuai untuk aplikasi yang bergantung pada relasi data yang kompleks seperti jejaring sosial dan juga sistem rekomendasi. Selanjutnya adalah graph database. Graph database adalah jenis basis data yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk graph, di mana informasi direpresentasikan sebagai node atau simpul dan hubungan antar data sebagai edge atau sisi. Tidak seperti database relasional atau SQL yang bergantung pada tabel dan join yang kompleks, graph database memungkinkan pemrosesan hubungan yang lebih cepat dan efisien. Biasanya graph database adalah model data yang berbasis graph, di mana data tidak disimpan dalam tabel dengan join, tetapi disimpan dalam struktur graph yang eksplisit. Yang kedua, hubungan bersifat langsung atau index free adjacency atau satu node menyimpan pointer ke node yang terhubung. Biasanya, graph database mendukung query berbasis pola seperti Cypher atau Neo4j, Gremlin, atau SparkQL untuk RDF graph. Biasanya graph database digunakan untuk jaringan sosial, sistem rekomendasi, deteksi penipuan, dan manajemen supply chain. Next.
Selanjutnya, tiga komponen utama dalam sebuah graph yaitu node, edge, dan property. Node atau simpul merupakan elemen dasar dalam graph yang mempresentasikan suatu entitas atau objek. Node dapat dianggap sebagai titik yang menggambarkan sesuatu, baik itu orang, tempat, barang, maupun ide atau konsep tertentu. Node merupakan pusat informasi karena masing-masing menyimpan identitas atau informasi penting tentang entitas tersebut. Nantinya, node akan dihubungkan dengan node lain untuk membentuk sebuah jaringan hubungan yang bermakna. Edge atau relasi merupakan komponen yang menghubungkan dua node dan menunjukkan hubungan atau interaksi di antara keduanya. Jika node adalah titik-titik, maka edge adalah garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Edge dapat bersifat satu arah atau dua arah, tergantung jenis hubungan yang ingin digambarkan. Dengan adanya edge, kita dapat melihat bagaimana satu entitas berinteraksi dengan entitas lainnya, sehingga gambaran jaringan menjadi lebih jelas. Dan terakhir, properti atau atribut merupakan informasi tambahan yang melekat pada node maupun edge dan berfungsi memperkaya deskripsi dari entitas atau hubungan tersebut. Properti biasanya berbentuk pasangan nama dan nilai. Pada node, properti memberikan detail tentang karakteristik entitas, sedangkan pada edge property dapat menjelaskan konteks atau kualitas hubungan. Kehadiran properti membuat graph lebih informatif dan membantu untuk memahami konteks setiap entitas maupun hubungan yang tergambar di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada alasan penggunaan graph database. Nah, di sini graph database ini digunakan karena graph database itu mampu buat mengelola dan juga menganalisis data yang saling terhubung secara efisien. Nah, teknologi ini tuh juga sangat unggul dalam memodelkan hubungan antar entitas yang menggunakan node dan juga edge. Sehingga proses pencarian pola, koneksi, dan juga jalur antar data itu menjadi lebih cepat dibandingkan database tradisional. Nah, graph database ini juga mudah beradaptasi dengan struktur relasi yang dinamis dan juga kompleks. Nah, misalnya pada jejaring sosial, sistem rekomendasi, dan juga deteksi fraud. Nah, dengan kemampuan traversal ini, hubungan yang optimal, graph database memberikan hasil analisis yang lebih akurat dan juga lebih efisien untuk data yang berbasis relasi. Oke, selanjutnya property graph model merupakan salah satu model data graph yang digunakan untuk merepresentasikan informasi dalam bentuk simpul dan hubungan antar simpul, di mana baik node maupun edge dapat memiliki atribut tambahan berupa pasangan kunci nilai. Model ini dirancang untuk menangani data yang saling terhubung dan kompleks. Kelebihan model ini adalah kemampuannya dalam menangani relasi kompleks tanpa memerlukan operasi join yang berat sehingga proses penelusuran data menjadi lebih intuitif dan cepat. Selanjutnya adalah Resource Description Framework atau RDF. RDF merupakan kerangka kerja untuk mendeskripsikan data di web supaya data atau informasi tersebut bisa dipahami oleh komputer, bukan hanya dipahami oleh manusia. Informasi tersebut direpresentasikan dalam bentuk pernyataan sederhana yang disebut triple. Triple RDF, subjek, predikat, objek, merupakan inti dari RDF yang menggambarkan data menjadi tiga bagian sebagai berikut. Satu, subjek, hal yang sedang dibahas, misalnya seperti sebuah buku. Yang kedua, predikat, sifat atau relasi, misalnya penulis atau judul. Yang ketiga adalah objek, nilai atau tujuan dari relasi, misalnya nama penulis. Sebagai contoh, buku X ditulis oleh Ali. Di sini, subjeknya adalah buku X, predikatnya adalah ditulis oleh, dan objeknya adalah Ali. Ditulis dalam RDF XML adalah sebagai berikut. Next. Oke, jadi di sini akan ada sedikit penjelasan tentang arsitektur seperti yang ada di MongoDB untuk Nah, jadi secara umum MongoDB ini ada dua tipe entitas yang harus kita perhatikan, yaitu Mongo atau MONGOD ini dan juga Mongoose. Nah, bayangkan Mongoose ini seperti controller pada umumnya dalam model eh, apa ya itu MCV. Nah, dan untuk yang untuk Mongoose ini bayangkan mereka sebagai tempat di mana data itu tersimpan. Jadi ada config server yang mengatur metadatanya, Mongoose yang menyimpan datanya, dan Mongoose yang melakukan routing
atau proses route dengan client interface atau shell sebagai tempat di mana input user dimasukkan. Next, please. Next, please. Selanjutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait contoh dari kasus yang sering digunakan. Nah, graph database ini banyak digunakan pada skenario yang membutuhkan analisis relasi antar objek. Contohnya media sosial yang untuk memetakan hubungan pertemanan atau interaksi dari pengguna. Nah, dan contoh lainnya juga ada pada sistem rekomendasi, seperti rekomendasi produk di e-commerce yang berdasarkan koneksi preference dari pengguna. Dan juga ada deteksi fraud pada transaksi keuangan dengan melacak pola hubungan yang mencurigakan antar akun. Selain itu, graph database juga digunakan dalam sistem navigasi untuk menentukan rute terbaik berdasarkan koneksi antar lokasi. Dan di next. Selanjutnya untuk query di sini semisal dalam penggunaan MongoDB bisa digunakan semacam tag yang menggunakan angka dolar tersebut untuk mengindikasikan kolom maupun mengindikasikan komen. Jadi sebagai contoh di query pertama, tanda dolar GTE dapat digunakan untuk melakukan operasi yang lebih besar dari 30 atau greater than. Lalu ada indikator field yang akan di-return. Dalam kasus ini adalah name dan email, sehingga diberi tanda 1. Dan di dalam contoh yang kedua, semisal kita perlu melakukan agregasi untuk proses-proses tertentu, kita bisa melakukan comment group berdasarkan syarat-syarat yang kita inginkan. Lalu kita bisa melakukan sort, dan kita bisa melakukan agregasi dalam bentuk sum, min, tergantung sesuai dengan kebutuhan bisnis masing-masing. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari NoSQL Graph Database ini, di mana kelebihannya yaitu lebih efisien untuk data kompleks, memiliki performa tinggi, kemudian juga versi yang diperluas, juga memiliki skalabilitas yang tinggi. Dengan kekurangan yaitu kurang optimal untuk transaksi kompleks, juga kurva belajarnya lebih tinggi, ekosistem masih terbatas, dan biaya operasional yang bisa lebih tinggi. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit mengenai contoh dari graph database yang populer. Di antaranya ada Neo4j yang merupakan graph database yang menggunakan model property graph dan bahasa query Cypher atau CQL. Neo4j ini dapat dipakai untuk analisis jaring sosial, sistem rekomendasi, knowledge, graph, dan deteksi fraud. Kemudian ada Amazon Neptune. Amazon Neptune ini sendiri adalah layanan manage graph database dari AWS yang mendukung dua model data, yaitu property graph dan RDF graph. Database ini menggunakan bahasa query Gremlin untuk property graph dan SparkQL untuk RDF. Kemudian ada ArangoDB yang merupakan database multimodel yang mendukung 3 jenis data sekaligus, yaitu graph, document, dan key value. Yang di sini dia menggunakan bahasa query AQL atau Arango Query Language. Kemudian ada OrientDB, merupakan database multimodel yang mendukung kombinasi graph dan dokumen, serta ditulis menggunakan bahasa Java. Yang memiliki kelebihannya itu terletak pada kemampuan memadukan konsep RDBMS tradisional dengan fleksibilitas NoSQL. Kemudian berlanjut pada studi kasus dan contoh query dari Neo4j, yaitu e-commerce recommendation system, di mana sebuah platform e-commerce ingin memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan berdasarkan pola pembelian antar penggunanya. Namun, terdapat beberapa masalah berupa relasi antar user dan produknya sangat kompleks, yang dilihat dari banyaknya terdapat join. Lalu untuk proses query-nya tentunya akan menjadi lambat seiring dengan bertambahnya data, sehingga rekomendasi secara real time-nya juga akan sulit untuk dilakukan. Maka Neo4j memberikan solusi dengan menyimpan hubungan pembelian sebagai graph. Dan juga dapat dilihat dalam PPT, itu merupakan contoh query dari website Neo4j-nya itu sendiri, di mana setiap pelanggan diasumsikan sebagai node, setiap produk juga diasumsikan menjadi node, dan transaksi pembelian menjadi hubungan antar node tersebut. Yang hal ini akan memberikan kemungkinan sistem untuk mendapatkan identifikasi produk apa saja yang sering dibeli bersama dalam satu pola pembelian.
Oke, boleh di next. Selanjutnya ialah contoh kedua, yaitu fraud detection, deteksi akun yang berpengaruh. Dalam sebuah jaringan transaksi keuangan, terdapat akun-akun yang menjadi pusat aliran dana dan menghubungkan banyak pihak berbeda. Kemudian untuk identifikasi dari akun ini tentunya sulit dilakukan di database relasional karena hubungan antar entitas tidak langsung terlihat sehingga dapat menjadi masalah. Maka Neo4j juga memberikan solusi untuk memodelkan akun dan transaksi sebagai graf jaringan di mana noda diasumsikan sebagai akun dan edge-nya akan diasumsikan sebagai transaksi. Kemudian dengan menggunakan graph algorithm seperti centrality, didapatkan nilai PageRank yang dapat digunakan untuk menemukan akun yang paling berpengaruh, degree centrality yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah koneksi dari tiap akunnya, dan betweenness centrality yang dapat digunakan sebagai akun untuk menemukan akun penghubung di dalam jaringan. Lalu dalam gambar di PPT merupakan contoh query yang didapatkan juga dari website Neo4j-nya, di mana dari query tersebut nilai PageRank yang dihasilkan dapat menunjukkan seberapa sentral posisi sebuah node dalam jaringan. Yang semakin tinggi skor yang diperoleh, tentunya semakin besar peran noda tersebut dalam alur informasi atau transaksi dalam the graph yang dapat membantu proses analisis seperti menemukan akun yang paling dominan di dalam jaringan transaksi. Baik, dari beberapa materi yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa NoSQL adalah model data yang fleksibel sehingga lebih mudah menangani data besar, beragam, dan berubah cepat dibandingkan basis data relasional. Yang kedua, graph database memodelkan data sebagai node, edge, dan property sehingga relasi kompleks dapat ditelusuri lebih cepat tanpa join yang berat. Hal ini cocok untuk social network, rekomendasi, fraud detection, dan supply chain. Yang ketiga, model property graph dan R- RDF sama-sama berbasis graph. Property RDF dipakai di sistem graph modern, misalnya seperti Neo4j. Sedangkan RDF adalah standar W3C untuk pertukaran data terhubung di web. Keduanya memperkaya konteks data lewat atribut atau property. Yang keempat, arsitektur terdistribusi seperti pada MongoDB yang bersih config server, shard, dan Mongoose menunjukkan bahwa NoSQL juga dirancang untuk skalabilitas horizontal dan kinerja baca atau tulis pada data besar. Yang terakhir, dengan memilih jenis NoSQL yang tepat sesuai dengan karakter data dan kebutuhan query, sistem dapat dibuat lebih efisien, mudah dikembangkan, dan siap terintegrasi dengan analisis graph di masa depan. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.